Halo, selamat beraktivitas bagi teman-teman atau kawan-kawan sobat. Saya kali ini ingin membagikan atau mereferensi 8 tip hemat membangun rumah sendiri. Bagaimana cara atau ingin mengetahui membangun rumah sendiri yang kita akan tinggali bersama keluarga kita sendiri. Oke, kita lanjut. Sebelumnya rumah sendiri itu dikembangkan banyak orang atau semua orang punya keinginan rumah impian, yaitu hunian yang bisa bikin kita nyaman dengan kita membangun sendiri atau kita mempunyai proyek mengalokasikan dana kita sendiri untuk membangun sesuai dengan impian kita. Oke, kali ini saya mereferensikan 8 cara atau tip hemat membangun rumah sendiri. Yang pertama atau yang nomor 1, buat perencanaan rumah itu sendiri. Sebagai langkah awal untuk membangun rumah, kita harus merencanakan mulai dari dana, waktu, ukuran bangunan, hingga target waktu yang akan dilakukan. Bila rencana ini meleset dari perencanaan, itu dampak atau imbasnya itu bisa membengkak dari dana itu sendiri. Yang kedua, halo guys, yang kedua itu gunakan desain tipe minimalis. Kalau bicara tipe rumah minimalis, itu desainnya sederhana, banyak peminatnya, apalagi di tahun sekarang itu berkembang pesat rumah-rumah model minimalis. Karena rumah model minimalis itu lebih hemat di biaya dan juga lebih gampang untuk pengerjaannya. Karena saya udah membidangi di proyek itu kurang lebih hampir 20 tahunan, jadi tahu seluk-beluk rumah yang sulit, yang mudah, atau yang gimana, yang ketingkatannya sulit, itu pernah juga. Jadi rumah minimalis itu terkesan modern dan mewah, hemat ruang, dan tidak merogoh kocek atau pendanaan yang banyak. Jadi sebelum itu kita gunakan jasa atau kita melihat browsing dari internet tuh banyak, dari internet YouTube, dari browsing, brosur atau rekan-rekan atau tetangga bisa gunakan, bisa tanya-tanya lah kalau hal itu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu tentukan bentuk bangunan. Ini sangat penting. Jadi kita itu punya impian, bangunan itu kita mau bikin bagaimana, bangunan itu seperti apa. Jadi kita sesuaikan dengan keinginan kita, konsep atau dikonsep dulu sebelum membangun.
Karena membangun rumah itu tidak sesederhana dengan pola kadang itu meleset dari perencanaan kita. Banyak orang yang mau bikin awalnya bangunan sekian, dana sekian, itu bisa membengkak dari harga umpamanya 1 juta kita menganggarkan, itu bisa 2 kali lipatnya. Karena nanti kalau udah jadi itu ada perombakan yang bagus begini, yang bagus begini. Jadi kita sesuaikan dengan budget kita, anggaran, karena kita menganggap itu rumah itu kan tempat tinggal kita. Kita harus desain, tentukan keinginan kita, harus nyaman ditinggalin untuk keluarga. Kita lanjut tip yang keempat, lakukan riset bahan bangunan. Ini penting guys, atau sobat-sobat atau kawan-kawan yang ingin punya perencanaan membangun rumah, kita lakukan riset dahulu. Riset itu kita tidak usah malu, kita tanya-tanya ke toko-toko bangunan yang lain, jangan menentukan di satu titik bangunan. Jadi karena harga bangunan itu tiap toko pasti selisih. Kita bisa gunain dari ATM. ATM itu kalau yang punya uang dana di bank, ini biasanya itu yang punya kredit itu banyak. Di toko-toko depo bangunan itu harganya bisa miring. Kalau kita rajin-rajin mengecek atau tanya-tanya, itu harganya bisa lebih terjangkau dari apa yang kita inginkan. Jadi bisa hemat biaya. Jadi yang kita perlu riset harga bangunan rumah itu pertama besi. Besi itu tiap tahun atau per semester, kalau itu biasanya sih per tahun, itu harganya selisih sampai ada yang 1.000 sampai 5.000 tergantung besi dan kualitasnya. Lumayan guys, selisih 500 satu batang atau 1.000 per batang dikali bangunan rumah perlu berapa batang. Yang kedua itu bahan bakunya semen. Kalau semen itu harganya yang saya tahu itu hampir standar, paling selisih itu 500 per saknya. Dan yang kedua itu pasir. Ya, jadi pasir itu harus kita tanya-tanya dulu mau kualitasnya bagaimana. Setahu saya membangun rumah selama hampir 20 tahun itu harga pasir itu naiknya pun enggak langsung naik itu enggak. Jadi kalau musim hujan atau musim kering itu harganya beda. Dan yang kedua itu bahan bangunan yang utama itu batu bata. Nah, batu bata itu biasanya itu juga harganya relatif naik, kadang juga turun. Kalau dia musim hujan, kalau kita tempat tinggalnya di desa, itu bisa harganya naik. Kalau di musim kemarau itu harganya bisa turun. Selisih per 1.000 atau hitungannya 1.000 bata, satu kubik itu selisihnya bisa sampai 100.000 atau 150.000 sampai 200.000. Lumayan guys, selisih 200.000 100.000 bisa kita operkan ke bayar tukang. Dan yang kelima itu harus yang kelima ya guys, selalu selektif memilih juru bangunan. Juru bangunan itu kita harus memilih tukang yang tahu prinsip-prinsip dasar tukang, prinsip-prinsip dasarnya bangunan, bisa mengarahkan
teman-teman untuk membangun. Jadi yang punya rumah itu bicara dengan juru bicara bangunan. Kalau dibikin simpel itu kepala tukang atau mandor ya. Nah, begitu guys. Jadi kita harus selektif memilih kepala tukang atau mandor yang spesialisnya di proyek. Jadi kita jangan asal memilih orang kalau kita mau membangun. Nanti kalau kita salah, kita bisa berdampak di pembiayaan bangunan, konstruksi bangunan, dan juga waktu yang direncanakan. Yang keenam guys, saya ingin tahukan yang keenam, mulai membangun secara bertahap. Jadi kita punya impian ingin membangun rumah. Jadi kita tidak harus gimana? Tidak harus dana itu cukup. Kita bisa menyicil. Umpamanya kita punya dana sekian, kita nyicil dulu besi, batu bata, pasir untuk berikutnya. Setelah itu, setelah semua kumpul, kita bisa memulainya. Tinggal kita menentukan tukang butuh berapa, tenaganya butuh berapa. Jadi kita hitung. Ya, itu dulu guys. Jadi itu yang bisa saya berbagi tip atau informasi yang ingin membangun rumah atau yang belum punya rumah. Tapi tentukan dulu kita mau membuat rumah seperti apa, di lokasinya di mana, tukangnya butuh berapa, pembiayaannya butuh berapa. Oke, sekian guys. Kita berbagi ilmu. Yang penting bermanfaat bagi saya dan untuk Anda semua. Jangan lupa like and subscribe di channel Ardianawa Awa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.